Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membacakan materi tentang sistem informasi akuntansi. Nama saya Muhammad Ismi Hidayatullah dengan NPM 2207146 dari kelas 22 SI 01PG. Baiklah, langsung saja kita mulai pembacaan materinya. Sistem informasi akuntansi. Studi kasus, pengembangan sistem informasi akuntansi di PT PMHS. Profil perusahaan, PT PMHS adalah perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat dengan banyak cabang dan unit produksi di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, PT PMHS menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dan operasional secara efisien. Sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah-pisah, menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan, kesulitan dalam pelacakan transaksi, serta pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Permasalahan yang dihadapi. Pertama, ada proses akuntansi yang tidak terintegrasi. PT PMHS menggunakan berbagai sistem dan spreadsheet manual di masing-masing departemen. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan sulitnya integrasi data antar bagian. Kedua, ada keterlambatan laporan keuangan. Karena pencatatan dilakukan secara manual, laporan keuangan sering sekali terlambat. Data dari berbagai unit harus dikumpulkan dan diperiksa secara manual, yang memperlambat proses penyusunan laporan. Ketiga, kesalahan pencatatan transaksi. Proses manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, sehingga data yang salah input atau terduplikasi sehingga menurunkan akurasi laporan keuangan. Keempat, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan data real time. Karena data keuangan dan operasional tidak tersedia secara real time, manajemen seringkali mengambil keputusan strategis tanpa informasi yang mutakhir. Terakhir, ada kesulitan dalam pengendalian dan audit. Sistem manual mempersulit proses audit dan kontrol internal. Perusahaan kesulitan melacak transaksi dan memverifikasi kebenaran data dengan mudah. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi akuntansi. Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. PT PMHS memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data antar departemen, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan, memberikan akses data keuangan dan operasional secara real-time untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan pengendalian internal dan mempermudah proses audit. Tahapan pengembangan sistem. Pertama, ada analisis kebutuhan sistem. Tim pengembangan SIA melakukan analisis kebutuhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Departemen Keuangan, Operasional, dan Manajemen Puncak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kebutuhan spesifikasi perusahaan, serta fitur-fitur yang harus ada dalam sistem baru. Kedua, ada perancangan sistem. Setelah analisis kebutuhan selesai, tahap perancangan sistem dimulai. Ini mencakup desain arsitektur sistem, perancangan basis data, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Sistem dirancang agar dapat menangani berbagai transaksi keuangan dan operasional, serta memberikan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Ketiga, pengembangan dan pengujian sistem. Tim IT mulai mengembangkan sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Modul-modul utama seperti modul pencatatan transaksi, modul laporan keuangan, modul kontrol internal, dan modul audit dibangun. Sistem juga diuji secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bug atau masalah teknis yang dapat mengganggu operasional. Keempat, implementasi dan pelatihan. Setelah pengembangan selesai, sistem diimplementasikan secara bertahap di seluruh departemen perusahaan. Tim pengembangan juga memberikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan sistem tersebut, agar transisi dari sistem manual ke SIA dapat berjalan lancar. Terakhir, ada evaluasi dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, dilakukan evaluasi kinerja sistem dan pemantauan apakah ada masalah yang timbul selama penggunaan. Tim IT juga melakukan pemeliharaan sistem secara berkala serta memberikan dukungan jika terjadi kesalahan atau pembaruan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada fitur utama SIA yang dikembangkan. Pertama, ada integrasi antar modul keuangan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh modul keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, buku besar, penggajian, pembelian, hingga penjualan. Data dari setiap modul secara otomatis
masuk ke sistem pusat sehingga memudahkan dalam pelaporan dan konsolidasi. Kedua, ada pencatatan transaksi secara otomatis dan real time. Dengan SIE, transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, penggajian, dan pembayaran secara otomatis tercatat di sistem. Data yang dimasukkan langsung tersinkronasi dengan laporan keuangan, sehingga laporan dapat dihasilkan kapan saja tanpa perlu menunggu akhir bulan. Ketiga, laporan keuangan yang otomatis dan terstruktur. Sistem menyediakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta laporan operasional lainnya yang dapat dihasilkan secara otomatis dan real time. Laporan ini dapat diakses oleh manajemen untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Keempat, pengendalian internal dan audit trail. SIE menyediakan fitur pengendalian internal yang kuat, seperti pembuatan akses terhadap data, serta audit trail yang memungkinkan perusahaan melacak siapa yang melakukan transaksi, kapan dan bagaimana transaksinya. Ini meningkatkan transparansi dan keamanan data. Terakhir, ada integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Selain integrasi antar modul keuangan, SIE juga dapat dihubungkan dengan sistem manajemen produksi dan inventaris yang dimiliki PT PMHS, sehingga seluruh data perusahaan terintegrasi dalam satu platform. Pembahasan pertama, efisiensi operasional meningkat. Dengan SIE yang terintegrasi, PT PMHS berhasil menghilangkan tumpang tindih pencatatan manual di berbagai departemen. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional karena semua data keuangan dan transaksi terpusat dalam satu sistem. Kedua, percepatan penyusunan laporan keuangan. Sistem yang otomatis dan terintegrasi memungkinkan penyusunan laporan keuangan lebih cepat. Manajemen kini dapat memperoleh laporan keuangan kapan saja tanpa harus menunggu proses pencatatan manual dari setiap departemen. Ketiga, akurasi data yang lebih tinggi. SIE meminimalkan kesalahan pencatatan manual seperti salah input data dan duplikasi transaksi. Dengan pengembangan sistem yang canggih, data keuangan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan oleh manajemen. Keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data real time. Akses real time terhadap laporan keuangan dan operasional memungkinkan manajemen mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Ini penting untuk strategi bisnis yang lebih responsif terhadap perubahan pasar. Terakhir, pengendalian internal yang lebih akurat. Fitur audit trail membantu perusahaan meningkatkan pengendalian internal dan mencegah kecurangan. Sistem ini memberikan transparansi penuh terhadap semua transaksi yang dilakukan, sehingga lebih mudah diaudit. Kesimpulan, pengembangan sistem informasi akuntansi atau SIE di PT PMHS memberikan berbagai manfaat signifikan, termasuk integrasi yang lebih baik. Sistem ini menyatukan data dari seluruh departemen ke dalam satu platform, sehingga mempermudah konsolidasi dan pelaporan. Kedua, peningkatan efisiensi dan akurasi. Dengan otomatisasi dan eliminasi pencatatan manual, sistem meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya ada akses real time untuk pengambilan keputusan. Manajemen kini memiliki akses real time terhadap data keuangan dan operasional yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Terakhir, pengendalian internal yang lebih baik. Fitur audit trail membantu meningkatkan transparansi dan keamanan data, serta mempermudah proses audit. Implikasi pengembangan SIE. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan sistem informasi akuntansi untuk mendukung pertumbuhan dan kompleksitas operasional perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real time. Pengembangan sistem yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan kontrol yang lebih baik. Baiklah, langsung kita mulai pembacaan materi kedua. Soal studi kasus mengenai sistem informasi pengendalian internal beserta pembahasannya. Latar belakang, PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat kehilangan barang, kesalahan pencatatan transaksi, dan penipuan internal. Manajemen memutuskan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian internal mereka. Soal pertama, identifikasi dan analisis setidaknya 3 risiko yang dihadapi PT Maju Jaya terkait dengan pengendalian internal. 2. Usulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Ketiga, jelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendukung pengendalian internal di PT Maju Jaya.
Pembahasan. Pertama, risiko yang dihadapi. Kehilangan barang. Barang yang tidak tercatat dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Misalnya, kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan pencurian. Kesalahan pencatatan transaksi. Tanpa pengendalian yang tepat, kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat terjadi, yang akan mengganggu laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Penipuan internal. Karyawan dengan akses tidak terbatas terhadap sistem dan proses dapat melakukan penipuan, seperti penggelapan dana atau manipulasi data. Kedua, langkah-langkah perbaikan. Implementasi kebijakan pengendalian internal yang kuat, membantu dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap departemen. Pemisahan tugas, memastikan bahwa tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas transaksi keuangan. Misalnya pemisahan antara orang yang melakukan pembayaran dan yang melakukan pencatatan. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan tentang pentingnya pengendalian internal dan etika kerja kepada seluruh karyawan. Ketiga, penerapan teknologi informasi. Sistem manajemen inventaris menggunakan software untuk mengelola stok barang secara real-time sehingga dapat mengurangi kehilangan dan kesalahan. Automatisasi pencatatan keuangan. Menggunakan software akuntansi untuk meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. Audit dan monitoring digital. Mengimplementasikan sistem yang memungkinkan audit dan monitoring secara berkala, sehingga dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih cepat. Kesimpulan, memperkuat sistem pengendalian internal PT Maju Jaya melalui identifikasi resiko, pengembangan prosedur, dan penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integritas data. Baiklah, demikian pembacaan materi tentang sistem informasi akuntansi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.